Halo Sobat Mapper, kembali lagi bersama saya Mapper Pemula. Kali ini saya akan membuat peta wilayah Kecamatan Tinangkung, karena berhubung Sobat Mapper kemarin ada yang mau request untuk membuat peta Kecamatan Tinangkung. Oke, langsung saja kita buka ArcGIS kita dulu. Oke, ini kita cancel saja. Pertama, saya ingin memasukkan beberapa data save file untuk dijadikan peta wilayah Kecamatan Tinangkung. Yang pertama, saya ingin menginput data save file wilayah administrasi desa. Oke, saya add. Selanjutnya, saya akan mencari wilayah kecamatan khusus Tinangkung dengan cara kita harus mengetahui dulu pada tabel apa atau field apa wilayah kecamatan yang ada di dalam atribut tabelnya. Caranya teman-teman tinggal klik kanan, lalu open attribute table. Ini kita perbesar saja, kemudian kita pencarian dulu, find and replace. Kita coba cari Tinangkung, lalu kita find next. Kecamatan Tinangkung, berarti untuk Tinangkung ini dia berada pada field WADMKC. Jadi ketika kita akan melakukan query atau menseleksi wilayah khusus Kecamatan Tinangkung, kita akan memilih kategori yang field WADMKC. Oke, ini kita close saja dulu. Selanjutnya kita akan melakukan query atau menseleksi khusus wilayah Kecamatan Tinangkung dengan cara teman-teman klik kanan pada batas desanya, lalu properties, kemudian ada definisi query. Definisi query fungsinya untuk kita menseleksi wilayah yang ingin kita petakan. Kemudian query boulder, karena tadi wilayah kecamatan berada pada field atau judul tabel dengan WADMKC, kemudian ini kita klik dua kali, lalu ketik atau pilih sama dengan, kemudian cari get unique values. Lalu kita cari go to Tinangkung. Oke, ini tinggal klik dua kali. Jadi untuk rumusnya yaitu kecamatan sama dengan wilayah yang ingin kita jadikan project peta kita. Jika sudah, teman-teman coba klik dulu verify untuk memverifikasi apakah rumus yang kita buat sudah benar atau belum. Oke, dengan pilihan the expression was successfully, jika sudah oke. Kemudian ini kita oke kembali, lalu oke lagi. Sekarang kita bisa perbesar wilayah Kecamatan Tinangkungnya dengan pilih zoom in, atau bisa langsung scroll pada mouse. Oke, sekarang peta Kecamatan Tinangkungnya sudah terselection. Selanjutnya saya ingin memasukkan peta jalan, peta sungai, dan beberapa SHP yang lainnya untuk mendukung peta kecamatan kita. Kemudian add data, kemudian saya add jalan. Setelah jalan, saya ingin menginput data save file sungai. Selanjutnya saya ingin menginput data save file toponimi atau anotasi pemukiman dan beberapa toponimi lainnya.
Oke, setelah kita memasukkan beberapa data save file yang kita perlukan, selanjutnya kita akan memotong wilayah beberapa data save file ini sesuai data SHP khusus wilayah Kecamatan Tinangkung. Jadi sebentar kita akan memotong data save file pada sungainya, jalan, dan beberapa data toponimi atau anotasi yang sudah kita masukkan. Yang pertama, saya ingin memotong atau mengklip data SHP jalan. Caranya, Sobat Mapper tinggal menseleksi dulu wilayah kecamatannya dengan cara klik kanan pada batas desanya, lalu open attribute table, terus tekan yang table optionnya, pilih yang select all saja, ini kita close. Oke Sobat Mapper, setelah kita melakukan seleksi pada wilayah kecamatan, sebelum kita melakukan proses klik pada beberapa data SHP yang sudah kita masukkan dalam peta kerja kita mengekspor batas desa dulu khusus untuk wilayah Kecamatan Tinangkung. Setelah terseleksi seperti tampilan di layar, teman-teman klik kanan pada batas desa, lalu klik data, kemudian ekspor data. Untuk outputnya, teman-teman tinggal simpan pada penyimpanan database Sobat Mapper sekalian. Saya menyimpannya di folder peta Tinangkung saja. Ini saya beri nama Kecamatan Tinangkung. Kemudian save as tipe-nya, jangan lupa teman-teman pilih yang save file. Jika sudah, save. Oke. Ini kita yes saja. Selanjutnya yang batas desa untuk keseluruhan tadi kita remove saja. Kemudian untuk Kecamatan Tinangkung kita drag pindahkan ke bawah saja. Setelah kita mengekspor data menjadi save file khusus Kecamatan Tinangkung, selanjutnya kita akan melakukan proses clip pada data save file yang sudah kita masukkan. Caranya teman-teman ke geoprocessing, kemudian clip. Lalu untuk input feature-nya, Sobat Mapper masukkan data save file yang ingin dipotong. Misalnya saya ingin memotong duluan jalan, lalu klik feature-nya, pilih yang Kecamatan Tinangkung yang sudah kita ekspor tadi. Kemudian untuk output feature class-nya kita simpan di folder penyimpanan database Sobat Mapper sekalian. Ini saya memberi nama Jalan Kecamatan Tinangkung. Jika sudah, save. Oke. Tunggu sampai proses klipnya selesai. Jika sudah prosesnya selesai, nanti akan muncul pada layers yang ada pada peta kerja kita. Oke, sekarang sudah muncul. Selanjutnya kita akan mengklip data sungai maupun seluruh data SHP yang sudah kita masukkan. Caranya seperti yang tadi, geoprocessing, lalu klip, kemudian sungai kita pindahkan di input, lalu Kecamatan Tinangkung kita drag lagi di klipnya. Outputnya tinggal Sobat Mapper beri nama. Tunggu sampai proses klipnya selesai. Jika sudah, selanjutnya kita akan mengklip SHP pemukimannya, lalu beberapa data toponimi atau anotasi yang sudah kita masukkan pada lembar peta kerja kita. Oke Sobat Mapper, setelah kita melakukan proses klip dari beberapa data save file yang sudah kita masukkan, selanjutnya kita remove saja data yang sebelumnya. Kita masukkan saja yang tertinggal, tinggal data hasil klip yang sudah kita proses tadi. Ini kita remove saja yang sungai nya.
Kemudian ini juga saya akan hapus. Oke, ini juga kita remove saja. Oke sobat mapper, setelah kita sudah melakukan proses klik pada beberapa data set file yang sudah kita masukkan, selanjutnya kita akan merubah simbol maupun pewarnaan dari beberapa data set file yang sudah kita masukkan. Yang pertama, kita akan merubah warna pada wilayah kecamatannya untuk dibagi berdasarkan per desa pada wilayah kecamatan Tinangkung. Sebelum kita merubah pewarnaannya, sobat mapper harus mengetahui dulu pada field apa atau tabel apa yang ingin kita lakukan pewarnaan. Teman-teman tinggal klik kanan pada kecamatan Tinangkung, lalu open attribute table. Karena kita akan membaginya berdasarkan desa, berarti fieldnya ada di Namo BJ. Jadi sebentar ketika kita melakukan perubahan pada kategorinya, untuk fieldnya kita pilih kategori dengan tipe yang Namo BJ. Ini kita close saja. Kecamatan Tinangkung, kembali properties, lalu ke symbology, kemudian kategoris, lalu value fieldnya kita pakai yang Namo BJ. Centang ini kita hilangkan saja, kemudian add all values. Jika sobat mapper ingin berubah warnanya, boleh langsung di color ramp atau klik 2 kali pada kolom pewarnaan di sebelah nama desanya. Oke, jika sudah, tinggal sobat mapper klik OK. Sekarang sudah terbagi berdasarkan desa pada kecamatan Tinangkung. Kemudian saya ingin memberi warna pada SHP pemukiman, klik 2 kali saja. Kemudian biasa pemukiman kita beri warna ini saja. Jika sudah oke, selanjutnya sobat mapper, saya akan merubah warna jalan dengan warna merah. Width-nya atau ketebalannya 1. Kemudian sungai saya ingin beri warna biru. Jika sudah oke, lalu anotasi pemukiman saya ingin merubah simbolnya dulu, klik 2 kali. Saya ingin pakai simbol ini saja dengan warna putih, size-nya saya ingin 6. Jika sudah oke, lalu saya ingin mengaktifkan label pada SHP anotasi pemukiman. Caranya klik kanan, open attribute table, kita mengecek dulu field apa yang akan kita berikan label, berarti ada di teks. Ketika kita ingin memberikan labelnya, kita aktifkan field yang teks. Klik kanan properties, kemudian labels, lalu ini centang. Label fieldnya teks, tetap teks. Kemudian ini kita bold saja jika sudah oke. Selanjutnya saya akan mewarnai anotasi sungai. Ini saya kasih warna biru gelap saja jika sudah oke. Kemudian kembali saya ingin mengaktifkan labelnya, properties, lalu label, kemudian ini saya centang, tipenya teks, saya bold, lalu oke. Saya kembali beri warna biru saja untuk anotasi sungai supaya membedakan antara anotasi sungai sama pemukiman. Oke, selanjutnya ibu kota kecamatan. Saya ingin simbol yang ini saja, size-nya saya ingin 10. Jika sudah oke, kemudian saya ingin mengaktifkan labelsnya juga, nama tetap, saya ingin size-nya agak lebih besar, coba 14 saja dulu. Kemudian ibu kota kabupaten juga kita ganti simbolnya juga. Saya ingin memakai simbol ini, size nya juga 10. Jika sudah oke,
Selanjutnya saya ingin aktifkan labelnya juga, klik kanan, kemudian saya centang kabupaten, saya bold, size nya 16. Oke. Oh, terlalu besar. Kembali dengan cara yang sama, coba 12 saja. Nanti ketika kita melakukan pada proses layoutnya, kita bisa sesuaikan kembali. Untuk besar, pewarnaan, ketebalan akan kita sesuaikan pada saat kita melakukan layout peta. Lalu pelabuhan, saya ingin mengganti simbolnya juga. Kemudian saya pilih edit simbol. Saya pilih yang karakter maker symbol untuk mencari simbol pelabuhan. Kita pilih US Forestry 1, kemudian basic Latin. Kita pilih ini, kemudian warnanya saya ingin kasih warna ini saja supaya lebih kontras. Size nya coba saya ingin pakai 12 dulu. Oke, kembali. Selanjutnya saya ingin menginput data save file yang untuk keseluruhan supaya tampilan petanya akan lebih bagus. Kemudian ini kita drag pindahkan saja ke bawah. Oke. Jika sudah sobat mapper, kita sudah merubah warna, kemudian kita memasukkan labelnya dan merubah simbolnya. Selanjutnya kita akan melakukan proses layout peta yang sudah kita buat dengan pilihan layout view, lalu kembali ke file, pack and print setup. Kemudian ini saya landscape saja, saya ingin taruh di A3 aja. Ini centangnya saya hilangkan. Jika sudah oke, untuk perbesar dulu. Untuk merubah skalanya, sobat mapper, seleksi dulu wilayah petanya. Jika sudah terseleksi seperti pada tampilan di layar, pada map scale ini teman-teman tinggal rubah saja. Misalnya sobat mapper ingin memakai skala 50.000 contoh. Jika terlalu besar, kembali kita pakai 100.000. Belum cover semua, pakai 150.000 lagi. Oke, ini kita drag saja pakai yang pen. Oke, ini kita sesuaikan lagi. Coba kita perbesar. Untuk perbesar layar, teman-teman pakai zoom in yang ada gambar kertas di belakangnya. Jangan kita pakai zoom in yang biasa, karena kalau kita pakai zoom in yang biasa, yang akan terjadi perbesaran itu pada wilayah peta yang di dalam. Tapi kalau kita ingin memperbesar layoutnya, kita pakai yang zoom in khusus yang layout. Oke, kayaknya jalannya terlalu tebal garisnya, kita ganti size nya. Saya coba pakai 0,3. Oke, overlaynya kita untuk sungai kita taruh di bawah jalan supaya data jalannya tidak tertutup. Begitu juga pemukiman, kita taruh di atas sungai. Selanjutnya data sungai pun juga kita akan rubah dulu. Size nya saya ingin pakai 0,5. warnanya kayaknya kita kasih warna lebih dark, gelap. Oke. Kemudian untuk penamaan desanya kita perkecil saja dulu karena terlalu besar. Anotasi sungai kita ke properties, kemudian di labels kita ganti size nya coba 5. Oke, boleh. Begitu juga notasi pemukiman kita pakai size 5 saja. Oke, simbolnya kita perkecil juga. Oke, kemudian untuk label pada ibu kota kabupaten juga kita perkecil dulu
kita pakai 9, masih terlalu besar. Coba kita pakai 7. Oke, boleh. Gitu aja Kecamatan Tinangkung, kita rubah size nya, kita pakai 7 juga, boleh. Kembali ke zoom wall page. Untuk proses layout sendiri, Sobat Member, tinggal lihat saja pada video sebelumnya bagaimana cara membuat layout peta. Nanti saya sertakan pada kolom deskripsi supaya Sobat Member tinggal melihat cara proses pembuatan layout petanya. Untuk layout peta sendiri tergantung si pembuat peta. Tampilan peta yang menarik tergantung si pembuat petanya. Jadi kita sesuaikan keinginan kita. Intinya informasi peta kita tercover pada kolom keterangan atau legend, sehingga ketika orang membaca peta kita bisa paham dan mengerti terkait informasi peta yang telah kita buat.
Oke Sobat Mapper, demikian bagaimana cara membuat peta kecamatan, khususnya sesuai request dari Sobat Mapper untuk membuat peta kecamatan Tinanggung. Jika ada pertanyaan dari Sobat Mapper sekalian terkait proses pembuatan peta, tinggal komen saja pada kolom komentar sehingga saya bisa menjawab semua pertanyaan terkait bagaimana kesulitan dari Sobat Mapper dalam proses pembuatan peta ini. Sobat Mapper, peta ini juga bisa Sobat Mapper nanti tinggal pakai dalam proses menjadi bahan peta survei untuk dipakai pada aplikasi Avanza Maps. Nanti saya bagikan pada kolom deskripsi. Dan jika ada request dari Sobat Mapper untuk membuat peta-peta yang lain, tinggal komen saja di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, serta tekan tanda lonceng sehingga Sobat Mapper tidak ketinggalan dari notifikasi video-video selanjutnya. Oke, terima kasih.